Sebelumnya dalam Diplomat Success Challenge, 20 challenger telah lolos. Tapi, tidak semua bisa melanjutkan ke pintu sukses berikutnya. 11 proposal dinyatakan ditolak oleh Dewan Komisioner. 9 challenger dinyatakan lolos menuju pintu sukses berikutnya untuk meraih modal usaha $500 miliar dalam Diplomat Success Challenge. Selamat malam pemirsa. Menjalankan sebuah bisnis di era globalisasi seperti sekarang tentunya memerlukan persiapan yang matang. Tidak hanya itu, sebut saja soal kreativitas, kemudian strategi. Kita juga bicara soal leadership yang merupakan komponen-komponen utama dalam menjalankan sebuah usaha. Malam hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan ke-9 challengers yang sudah kami bagi atas 3 kelompok. Masing-masing dari mereka akan kami uji dengan tes yang sudah kami persiapkan. Siapakah di antara mereka yang tangguh, bisa bertahan, dan kami uji untuk keluar sebagai pemenang di tes selanjutnya untuk berpeluang mendapatkan modal usaha sebesar $500 miliar. Saksikan malam hari ini perjalanan mereka dalam Tour of Duty di kota yang pertama, Surabaya. Saya Arwin Parengkuan untuk Diplomat Success Challenge. Arif, challenger kalem asal Sumatera Utara, yang menuntut ilmu di Jakarta ini membawa ide bisnis game online untuk mendidik dan memotivasi masyarakat menjadi entrepreneur. Ika, ide bisnis challenger asal Surabaya ini berawal dari fakta bahwa setiap 1 dari 150 kelahiran adalah anak berkebutuhan khusus. Jiwa sosial mendorongnya menyediakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang profesional. Jaka, ide bisnisnya berhubungan dengan IT dan social networking, memiliki konsep mempertemukan konsumen dan produsen, khususnya UKM secara online dengan memanfaatkan pembelian secara kolektif. Mita mengusung bisnis Wallet Kuali, yaitu jajanan dari beberapa jenis ubi pilihan berisi keju mozzarella yang dipanggang dalam kuali. Lewat Wallet Kuali jugalah dia ingin melihat orang tuanya bangga. Tan, challenger asal Surabaya dengan ide kontroversial, yaitu mesin generator tanpa bahan bakar. Tidak tanggung-tanggung, 20 tahun dihabiskannya untuk meneliti generator ciptaannya itu. Tegar, challenger dengan kepercayaan super tinggi asal Bogor. Ide bisnisnya adalah barbershop, salon khusus pria lengkap dengan minibar yang diyakininya mampu menghanyutkan konsumen ke era koboi. Yudi, asal Bantul, Yogyakarta. Gaya sederhananya tidak sesederhana ide bisnisnya. Memanfaatkan buah nyamplung sebagai bahan baku pembuatan biodiesel pengganti solar. Yogi, kejeliannya sebagai peneliti, membawanya mendapatkan ide bisnis mesin pembuat biskuit bayi bernutrisi berbiaya rendah. Mesin rancangannya akan bekerja mulai dari pengulitan buah hingga menjadi biskuit. Yuri, challenger asal Jakarta, memiliki ide bisnis yang unik dengan konsep kemitraan inti plasma. Hewan laut bulu babi yang sering dianggap sampah laut dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya. Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para challengers adalah menyatukan visi dan misi mereka. Uniknya adalah mereka semuanya berkompetisi, tapi mereka bersaing di dalam satu kelompok. Kita akan lihat seperti apa yang mereka lakukan untuk mengejar mimpi mereka mendapatkan $500 miliar. Di hari pertama, para challenger harus terbang pagi buta untuk menjalani Tour of Duty di Surabaya. Jam 4 pagi. Meskipun kurang tidur, tetapi semangat untuk mendapatkan modal usaha $500 miliar tetap tinggi. Tim 1 terdiri dari Arif, Tegar, dan Tan. Sedangkan tim 2 terdiri dari Jaka, Yudi, dan Ika. Dan tim 3 ada Yuri, Mita, dan Yogi. Melakukan penawaran, sekarang lagi dikoordinasikan dengan pemilik bengkelnya. Doakan saja. Satu hal yang menarik ketika menyaksikan ketiga tim masuk ke dalam kondisi pasar yang sesungguhnya. Rencana bisa saja menjadi sebuah rencana. Hal yang menarik adalah kita akan saksikan bersama-sama melihat bagaimana mereka melakukan langkah-langkah mereka. Mari kita lihat. Setibanya di Bandara Juanda, Surabaya, mereka harus mencari Diplomat Cafe. Cafe Diplomat di mana?
Cari kafe diplomat. Go! Come on! Hampir kita muter-muter seluruh airport, akhirnya dapat juga. Sesampainya di Diplomat Cafe, ketiga tim diberi tantangan pertama. Mereka harus memecahkan clue untuk menuju lokasi selanjutnya. Surabaya terkenal dengan pabrik kimianya. Jika salah menjawab, mereka akan salah tujuan. Kami Jalan, ya. kami pergi ke jalan. Jalan Tidar. Lokasi yang mereka cari adalah Jalan Tidar. Mereka harus mencatat 10 jenis barang yang paling banyak dijual dan dibeli orang di lokasi itu. Tim manakah yang pertama berhasil menyelesaikan tugas? Akankah mereka menyelesaikan tugas dengan hasil yang diharapkan? Apa aja gitu? Apa aja gitu? Sabun mobil, sabun colek. Oh, bahan bakunya tidak ada. Sini nggak cuma. Utama. Semoga kita dapat. Terus apa lagi? ADR untuk bersihin itu, pewangi udah. Untuk menuju ke sini dan menghafal produk yang banyak. Tantangan pertama selesai. Setelah melakukan observasi, mereka segera menuju hotel. Di hotel, tantangan berikutnya sudah menanti. Semua tim ditugaskan untuk menghasilkan penjualan produk material pembersih pakaian, badan, kaca, dan lain-lain yang bisa dijual secara retail atau eceran. Masing-masing peserta piawai membuat proposal usaha mereka. Tapi apa jadinya kalau setiap tim diminta melaksanakan tugas dari tim seleksi? Sanggupkah mereka menyelesaikannya? Namanya kita mau bikin sampo mobil dengan alasan kita murah, kita gampang dapat, kita gampang bikin dan lebih marketable. Sampai sekarang kita masih bingung, masih belum diputuskan gitu akan jual ADR ataukah sampo mobil ataukah polishing, semir. Tugas setiap tim adalah membuat bahan pembersih. Mereka ditantang untuk memutuskan apa yang akan mereka produksi dan pasarkan berdasarkan hasil observasi di Jalan Tidar. Kita dapetin langsung resep, kita akan bikin produk yang lebih kreatif dari sabun krim yang biasanya. Akankah produk mereka diterima konsumen? Mereka akan beradu dalam market battle. Kita harus fight sama barang yang memang sudah terbiasa orang pakai. Itu satu. Berarti kita harus ada inovasi produk. Setelah memutuskan apa yang akan mereka buat, setiap tim mulai bekerja dengan modal usaha Rp500.000. Setiap tim menjalankan strateginya yang sudah mereka rancang. Menurut saya telah mendapatkan spesial tim. Bagian tugasnya cukup jelas. Dengan adanya mereka, kelompok ini jadi semakin kuat. Tim 1 mencoba untuk memproduksi bahan pembersih sendiri. Kelompok 2 ini mempunyai karakter yang saling mengisi, saling percaya, dan kami bisa saling melengkapi. Akan melakukan suatu inisiatif dalam selling besok di Tour of Duty. Besok kita akan membawakan produk namanya Siliclean. Tim 2 punya strategi lain. Mereka membeli produk jadi dan memadukan dengan cairan kimia lain. Seperti apa hasilnya? Intinya kita membuat kombinasi antara shampoo mobil dengan silika. Sampo yang berbahan silika, jadi ini baru pertama kalinya. Kelompok kami adalah kelompok yang saling melengkapi, bersinergi. Kita punya satu visi yang sama. Bahkan dari produk kita punya visi yaitu Go Green. Saya yakin menang acara Diplomat Success Challenge. Tim 3 mengambil langkah cepat. Mereka membeli bahan yang sudah jadi, kemudian membungkus ulang. Usaha yang instan butuh biaya tinggi. Tibalah saatnya mereka menuju medan pasar yang sesungguhnya. Dengan modal Rp500.000, mereka mulai menjalankan strateginya masing-masing. Bisa untuk cuci piring, cuci tangan. Dari hasil observasi, tim 1 memutuskan memasarkan shampoo untuk kendaraan bermotor. Masing-masing anggota bertugas memasarkan produk. Tegar dengan kepiawaiannya
langsung memasarkan cairan pembersih. Hasilnya? 50 habis, jadi sekarang jam 8:30, tapi alhamdulillah target jam 10, tapi barang sudah habis. Tegar sukses menjual produknya dengan cepat. Sementara Tan dan Arif kurang berhasil. Mereka pun segera membuat strategi baru. Sebagian hasil penjualan akan disumbangkan untuk korban Merapi. Akankah berhasil dengan baik? Kini, giliran Tan Antonius. Di sini, Tan kehilangan uang hasil penjualannya. Jatuh kayak. Jatuh di mana? Bagaimana dengan Arif? Mampukah pria kalem ini menjual produknya dengan lincah dan cepat? Tim 1 selesai memasarkan produknya. Saatnya menghitung hasil penjualan. Tim 1 kembali ke hotel dengan membawa keuntungan. Keuntungan itu tentu saja sudah dipotong janji mereka untuk disumbangkan ke korban Merapi. Tim 2 berjualan cairan wax untuk ban. Mereka menjual dengan sistem per galon. Apakah ini strategi yang tepat? Oh ya, sebelum Jumatan kita bisa jual satu, setelah Jumatan kita bisa jual satu lagi, bawa pulang satu. Tapi kalau target kita harapkan sebelum Jumatan bisa 2, selanjutnya 1, habis. Amin. Dengan datang langsung ke lokasi penjualan, mereka berpikir akan berhasil menjual produk. Kami mencoba melakukan penawaran, sekarang lagi dikoordinasikan dengan pemilik bengkelnya. Tim ini salah perhitungan. Minat calon konsumen terhadap produk mereka tidak besar. Mungkin kita seharusnya telepon kepada pemilik bengkel dan membuat janji. Perencanaan dan strategi tim 2 terlihat kurang matang dalam mengantisipasi pasar. Waktu terus berlari. Batas waktu untuk memasarkan hampir berakhir. Apakah tim 2 akan terus memasarkan produk mereka? Satu hal yang terlupa dari kita adalah marketing tools, brosur, kartu nama, terus sampel, produk sampel itu nggak terlupa lah, nggak kepikiran. Ternyata tim 2 memutuskan untuk tidak meneruskan penjualan karena yakin tidak bisa untung. Mereka pulang ke hotel dengan hasil rugi. Inilah tim 3 yang mencoba menjual cairan pembersih dengan formula tambahan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mencoba menciptakan formula baru. Akankah mereka bisa menjual seluruh produk mereka ke pasar? Strategi tim 3 adalah menyebarkan voucher untuk menarik calon pembeli datang ke stand mereka. Target selanjutnya untuk distribusi voucher adalah warung-warung makan. Ternyata, tidak banyak calon konsumen yang berminat terhadap produk mereka. Vouchernya lumayan, ada traffic yang datang ke sini, walaupun ternyata tidak berfungsi 100% gitu ya. Waktu memasarkan sudah habis. Dan mereka harus kembali ke hotel dengan hasil penjualan rugi. Dalam berperanan itu siapa ide yang mengatakan ini kasih sumbangan? Bukan saya sendiri, tapi saya lupa siapanya. Ketiga tim telah menyelesaikan tantangan Tour of Duty di Surabaya. Tapi dalam proses evaluasi, Dewan Komisioner akan menilai kinerja masing-masing challenger saat bertugas di lapangan berdasarkan hasil laporan tim observer. Di lapangan, mereka mengejar target. Di ruangan ini, mereka dikejar Dewan Komisioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan hasil review dari Market Battle. Kita telah melakukan penjualan dengan sharing terbesar. Namun secara keseluruhan, kami merasa kami sudah membuktikan yang terbaik. Ketika kita harus berhadapan dengan konsumen dan benar-benar menawarkan produk yang inovatif. Baiklah, saat ini langsung saja kita panggilkan challengers yang pertama. Tepuk tangan yang paling meriah untuk challengers kita yang pertama. Satu persatu dipanggil masuk ruangan. Mas Antonius itu orangnya bawaannya memang santai. Dia itu memang susah untuk mencerna kata-kata atau apa sehingga
memang agak sulit untuk berkomunikasi secara singkat. Nah, jadi terkadang dia cenderung tersingkirkan. Yang kehilangan uang hasil penjualan, apakah juga akan kehilangan kesempatan mendapatkan modal usaha $500 miliar? Pernah nggak tidak jujur dengan pembeli pada saat Anda melakukan satu perjalanan? Tidak. Ada hal-hal yang ada dilakukan oleh peserta, misalnya dengan melakukan ini untuk sumbangan. Saya melakukannya memang untuk tujuan membantu saudara-saudara. Dalam berperanan itu siapa ide yang mengatakan ini kasih sumbangan? Bukan saya sendiri, tapi saya lupa siapanya. Dewan Komisioner tak puas dengan jawaban setiap challenger. Mereka juga melakukan cross-check setiap jawaban mereka. Cukup unik di kelompok Anda, yaitu Anda menjual dengan embel-embel sumbangan. Kita harus menjual satu produk di pasar yang mana di pasar itu gudangnya para penjual. Jadi agak-agak sulit juga memang untuk menjual di pasar. Makanya kita siasati dengan seperti itu. Kita itu siapa? Kita bertiga. Kalau ide itu untuk melakukan itu terinspirasi Arif. Memanfaatkan malapetaka atau bencana orang lain, itu berarti Anda di attitude-nya Anda kurang. Siapa sih yang suka ngerubah-ngerubah rencana itu? Keputusan bersama sih ya, kalau ngerubah-ngerubah. Karena saya punya rekaman, Anda bicarakan itu keputusannya dari rekan Anda. Yang Anda sendiri juga kurang setuju sebetulnya. Oh iya sih memang. Yang betul yang mana? Anda calon pengusaha jangan mencela-mencela. Anggota tim 2 ditanya salah satu alasan kenapa mereka mengalami kerugian. Di situ memang kami ada kesalahan, kami akui di situ ada kesalahan. Dan saya yakin entrepreneur itu kan juga bukan satu orang yang satu kali gagal langsung menyerah. Anda melihat ide Anda sendiri bagaimana? Berhasilkah atau gagal? Kalau konteksnya adalah strategi, itu sangat berhasil. Begitu juga dengan tim 3. Di sana kan itu tempat kaki 5. Ya kita jual. Sebelumnya, ke-9 challenger diberikan amanat memegang kunci sukses nilai $500 miliar. Kunci ini yang akan membawa mereka menuju pintu sukses berikutnya. Tour of Duty di Surabaya menjadi tantangan pertama mereka. Dewan Komisioner dihadapkan pada situasi berat. Mereka harus mengambil satu kunci sukses dari setiap tim. 3 challenger akan terhenti di sini. Ketiga Dewan Komisioner kita malam hari ini sudah bersiap-siap untuk menentukan di antara ketiga kelompok ini satu harus dicabut kunci suksesnya. Arif, Tegar, dan Tan dari tim 1. Siapakah yang langkahnya harus terhenti? Saya harus memilih salah satu. Dan yang saya pilih adalah Tan. Saatnya tim 2. Meskipun tim ini pulang tanpa hasil, tetapi 2 dari mereka dipastikan tetap bisa meneruskan untuk meraih modal usaha $500 miliar. Siapakah yang akan diambil kuncinya? Jaka, Yudi, atau Ika? Ternyata Ika harus pulang. Dewan Komisioner dihadapkan pada situasi yang sulit saat harus mencabut kunci sukses dari tim 3. Masing-masing anggota memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Tapi, Dewan tetap harus melaksanakan pencabutan. Haruskah Yuri menyerahkan kunci suksesnya? Atau Yogi harus menerima keputusan tidak bisa melanjutkan usahanya? Atau Mita? Simpan kunci ini baik-baik. Mita harus menerima keputusan Dewan Komisioner. Tetapi yang paling membuatnya sedih adalah karena tidak bisa memenuhi keinginan membuat bangga kedua orang tuanya. Baik, tepuk tangan untuk Anda semua berenam. Luar biasa. Kita akan masuk ke babak selanjutnya. Kita akan ketemu di kota yang kedua. Sukses untuk Anda. Tantangan dan kegagalan adalah awal kesuksesan. Karena manusia tidak dirancang untuk gagal, tapi manusialah yang gagal merancang. Rancangan seperti apa yang akan disajikan oleh para challengers untuk tantangan berikutnya? Kita akan temukan jawabannya minggu depan. Saya Erwin Parengkuan untuk Diplomat Success Challenge. Ada sedikit rasa kecewa, tapi kegagalan bukanlah batu sandungan untuk maju terus ke depan. Ya, tanpa ini pun saya tetap bisa berkarya di luar dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Buat keluarga yang semuanya sudah mendukung saya, terima kasih banyak atas doanya, tapi inilah kemampuan saya.
Semoga ini jadi yang terbaik buat saya. Balutan kejumu meleleh lembut di lidahku. Dari seluruh ide yang ada itu idenya Yogi. Enggak juga ya.